tiap-tiap umat sesungguhnya telah kami syariatkan ibadah kurban itu. Jauh sebelum kamu lahir, ibadah kurban sudah diperintahkan. Jauh sebelum kakek nenekmu, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, syariat ibadah kurban sudah diperintahkan. Nabi Adam, Siti Hawa punya anak Kabil dan Habil, sudah ada kisah tentang kurban. Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, fenomena terbesar yang akan tetap dikenang dari perintah kurban. Ibadah kurban sudah diperintahkan, sudah disyariatkan jauh bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul alamin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatul ukhar, walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Wa fil ayatul ukhar, inna aqtainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulkaidah pada hari Jumat. Sekarang ini kita diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan kesehatan. Semua tentu karena rahmat dan hidayah masih Allah curahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam yang berupa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Hatib sendiri. Pangkat yang paling tinggi itu pensiun. Titel yang paling akhir itu almarhum. Rumah terakhir justru adalah liang lahat.
Dan pakaian kita yang terakhir justru adalah kain kafan. Sebelum berpisah ruh dengan jasad, sebelum ajal datang merenggut nyawa, kita diminta untuk berbuat dua hal. Pertama, fastabiqul khairat, berlombalah, bergegaslah, bersegeralah untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, kita diminta wasari'u ila maghfirah, bergegaslah, bersegeralah untuk menjemput ampunan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kumandang takbir, tahmid dan tahlil di bulan Zulhijjah, kita akan tinggal menghitung hari. Hari ini jemaah kloter 14 kloter haji dari Padang dan Mentawai sudah masuk asrama tadi pagi. Besok itu kloter terakhir dari kota Padang. Bapak saudara yang tidak ada dalam daftar list berarti kemungkinan tidak bisa melaksanakan ibadah haji pada tahun ini. Yang berangkat pada tahun sekarang menunggunya sudah 13 tahun yang lalu. Antriannya sudah sejak 14 tahun yang lalu. Kalau tahun ini mendaftar, butuh waktu 26 tahun lagi baru kemungkinan bisa berangkat. Kita yang di tanah air tidak bisa ke tanah suci, ada ibadah yang datang sekali setahun kepada kita semua, penyembelihan hewan kurban. Surat Al-Hajj ayat 34 menguraikan dengan jelas tentang pelaksanaan ibadah kurban itu. Bahkan 34, 35, 36, 37 penjelasan yang paling lengkap dalam Al-Quran tentang pelaksanaan ibadah kurban. Walikulli ummatin ja'alna mansaka, tiap-tiap umat sesungguhnya telah kami syariatkan ibadah kurban itu. Jauh sebelum kamu lahir, ibadah kurban sudah diperintahkan. Jauh sebelum kakek nenekmu, bahkan jauh sebelum Nabi Muhammad diutus, syariat ibadah kurban sudah diperintahkan. Nabi Adam, Siti Hawa punya anak Kabil dan Habil, sudah ada kisah tentang kurban. Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail, fenomena terbesar yang akan tetap dikenang dari perintah kurban. Ibadah kurban sudah diperintahkan, sudah disyariatkan jauh bahkan sebelum Nabi Muhammad diutus. Kenapa ibadah ini masih berlanjut sampai hari ini? Kenapa masih diperintahkan sampai kepada zaman kita sekarang? Liyazkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar kamu termasuk orang yang mensyukuri nikmat Tuhanmu. Kamu termasuk orang-orang yang bersyukur atas seluruh rezeki yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Min bahimatil an'am, terutama yang sumbernya, asalnya dari binatang ternak. Maka kalau kita baca ayat ini, yang diketuk itu raso jupareso. Bapak, saudara, berapa banyak sampai sekarang atau dalam tiap tahun mengkonsumsi
makanan yang sumbernya dari binatang ternak. Randang, dendeng, gulai, korma, cancang, paru, hati, ayam goreng, ayam lado hijau, ayam penyet, ayam batoko, ayam ricis, talu asin, talu mata sapi, talu dadar, talu barendo, banyak macam namanya. Bisa tidak kita hitung rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita dan keluarga kita itu? Kapan kita berbagi dengan orang lain? Ketika kita menikmati makanan yang enak, ada tidak fakir miskin di dekat kita? Ada tidak anak yatim yang bersama dengan kita menikmati itu? Kira-kira kuat tidak? Tidak usah 1 tahun, 2 bulan saja, tapi jangan sentuh yang berkaitan dengan binatang ternak. Minggu pertama pucuk paranci saja nikmati, minggu kedua lalidi, minggu ketiga rabuang, minggu keempat taruang, bulan berikutnya bayam, lanjut jantung pisang, lanjut paku, maralamo sabar, maralamo talok. Maka setelah diketuk dengan raso, ayat ini makin keras. Fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu. Oleh karena itu sembah Tuhanmu Tuhan yang satu, sembah Tuhanmu, falahu aslimu, kalau kamu ingin selamat. Banyak sudah contoh orang yang menyembah harta tamat. Banyak sudah kejadian yang menyembah jabatan hancur. Kenapa nama Korun diulang-ulang dalam Al-Quran? Kenapa nama Fir'aun berulang-ulang kali dicantumkan dalam Al-Quran? Contoh nantar Allah. Kisah Saklabah di zaman Rasul. Di negeri kita jangan lagi dihitung berapa banyak pemimpin di satu negeri, di satu kota, di satu provinsi yang hari ini justru dibawa ke tahanan, dibawa ke penjara, diperiksa KPK. Apa masalahnya? Di bulan Ramadan berapa bupati wali kota yang OTT? Di bulan Syawal berapa pejabat yang di OTT? Belum sampai akhir tahun. Sembah Tuhanmu kalau mau selamat. Yang menyembah harta sudah banyak contohnya. Pakaian terakhirmu kain kapan, kendaraan terakhirmu keranda jenazah. Yang menyembah jabatan sudah banyak. Apa hasil akhirnya? Kalau dunia dia hanya sementara, yang akan abadi cuma alam akhirat. Karena itu ujung ayat ini Allah kasih perintah untuk menyampaikan berita gembira. Wa basyiril muhbitin, sampaikan berita gembira, kabar baik, kabar bagus kepada orang-orang yang tunduk dengan perintah kurban ini. Apa kabar baiknya? Bapak saudara, kalau mau ikut berkurban, bonus hadiahnya Allah minta untuk disampaikan kepada kita. Apa kata Rasul? Tiap satu helai bulu hewan kurbanmu Allah ganti, Allah bayar, Allah tebus satu kebaikan untukmu. Bisa tidak dihitung berapa banyak bulu kambing 1 ekor?
Bisa tidak dijumlahkan berapa banyak bulu sapi satu ekor? Jangan ekornya saja, jangan kepalanya saja, hitung semuanya. Satu bulu hewan kurbanmu, satu kebaikan untukmu. Apa berita gembira yang lain? Tidak ada amal ibadah yang paling Allah tunggu, Allah nanti di hari nahar 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah selain mengalirkan darah hewan kurban. Apa saudara, kalau nanti masuk di bulan Zulhijjah ada hari tasrik, kebetulan hari Kamis atau hari Senin, jangan puasa Senin dan Kamis lagi. Allah bukan tidak suka puasa. Hamba yang puasa bonusnya luar biasa, tapi tidak untuk di hari tasyrik. Yang ditunggu justru adalah saatnya berbagi dan peduli, saatnya memberi, bukan menahan lapar dan haus. Amal yang ditunggu hanya satu, mengalirkan darah hewan kurban. Bukan berarti ibadah solat tidak penting, bukan berarti tidak boleh baca Quran, tapi yang paling utama di hari nahar adalah mengalirkan darah hewan kurban. Ada berita gembira lagi, ada. Kurbanmu itu, ontamu, sapimu, kerbaumu, kambingmu, itulah kendaraanmu nanti di padang mahsyar. Itulah kendaraan yang ada di padang mahsyar kelak. Maka di dunia kita bisa punya Fortune, punya Pajero, punya Alphard. Di padang mahsyar belum tentu berlaku. SPBU tidak ada di sana. Tidak ada tempat mengisi BBM di sana. Tidak ada yang jual. Satu-satunya kendaraan di padang mahsyar adalah hewan kurban yang kita sembelih waktu di dunia. Jangan nanti beribah hati kalau yang kita anggap orang biasa justru punya kendaraan, sedangkan kita yang punya kendaraan mewah di dunia banyak yang jalan kaki. Ada berita gembira lagi, ada pahala kebaikan bagi orang yang berkurban. Allah bayar, Allah tebus, Allah ganti sebelum darah hewan menyentuh tanah. Jadi jangan dianggap kalau kita berkurban pahalanya baru akan dapat kalau daging kurban sudah dibagikan, sudah dimasak jadi rendang, jadi cancang, jadi gulai korma. Lama nunggunya itu. Pahala bagi orang yang berkurban Allah tebus sebelum darah hewan itu menyentuh tanah. Ketika sudah dibaca doa penyembelihan, Bismillahi Allahu Akbar, pisau menggores leher hewan kurban lalu keluar darah sebelum darah menyentuh tanah, balasan kebaikan sudah Allah ganti. Maka sampai hari ini, sampai tahun ini, belum ada satupun orang jatuh miskin gara-gara berkurban. Belum ada satupun orang jatuh sengsara, jatuh banse, malare hanya gara-gara ikut berkurban. Ngapa Pak itu susah hidupnya, payah ekonominya, nyutiuk tahun berkurban mah belum pernah kisah itu muncul. Allah Maha Kaya. Hartamu adalah apa yang engkau berikan di jalan Tuhanmu. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'ama binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajjat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan berrizkina wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ihwanana mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurna ihwanana mujahidina fil Gaza, fi Rafah, fi Libanon, fi Yaman, fi Tehran birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wa israfana fi amrina wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahu akbar.